Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Kalau Anda bisa lihat sosok mobil di sebelah saya ini seperti SUV yang besar. Tapi tidak, dia adalah medium SUV dari Renault, namanya Renault Koleos. Bahkan di balik bodi mobil ini adalah basis yang sama dengan Nissan X-Trail. Garang ya, walaupun dia basisnya sama persis dengan Nissan X-Trail, tapi luarnya benar-benar berbeda. Bahkan bodinya itu dia lebih lebar 23 mm dan ketinggiannya juga lebih rendah 42 mm, yang membuat mobil ini terlihat lebih pipih dan garang. Detailnya juga sangat modern. Anda bisa lihat ini adalah DRL-nya yang berbentuk seperti huruf C ini, dan dua lampu ini sudah LED, baik lampu dekat maupun lampu jauh. Dia memang tidak bisa bergerak mengikuti setir, tapi dia ada cornering light yang dia akan menyala ke arah samping mobil ketika kita berbelok atau menyalakan sen. Fog lamp itu masih halogen biasa, jadi dia warnanya kuning, jadi agak jomplang dengan lampu atasnya. Gunakan memang kalau ingin menembus kabut, kalau berjalan biasa gunakan lampu LED ini, memang yang cantik sekali. Sekarang kita ke bagian samping. Dari samping yang membuatnya terlihat gagah adalah ketebalan dari spakbor ke kap mesin ini. Cukup tebal. Secara panjang, walaupun basisnya sama dengan X-Trail, dia 33 mm lebih panjang. Sedangkan untuk ban dan pelek itu sama persis ukurannya dengan X-Trail, bahkan PCD-nya juga sama persis. Bannya menggunakan ukuran 225/60 R18. Baik di depan maupun di belakang sudah menggunakan rem cakram. Bukan hanya bagian depan dan sampingnya yang menawan, tapi sampai bagian belakangnya pun mobil ini didesain dengan indah. Anda bisa lihat lampunya itu nyalanya sangat bagus di malam hari seperti yang Anda bisa lihat di gambar ini. Secara keseluruhan dari segi desain, Koleos ini bahkan jauh lebih bagus dibandingkan kembarannya. Bahkan mungkin dia salah satu yang terbaik di kelasnya. Sekarang kita lihat mesinnya, dan dari mulai membuka kap mesin sudah terasa Eropa karena dia dilengkapi dengan pegas yang mengangkat kap mesin. Tapi yang ada di baliknya bukan teknologi Eropa, tapi murni Jepang. Dia sama persis dengan yang digunakan Nissan X-Trail. Kapasitasnya 2500 cc dengan tenaga juga sama 170 HP dan torsi 233 Nm. Dia menyalurkan tenaga ke roda depan melalui transmisi dari Nissan juga, yaitu Xtronic CVT. Berita baiknya, kalau Anda ada masalah dengan mesin, ini semua spare partnya sama persis dengan yang digunakan Nissan. Tapi kayaknya akan jarang Anda bermasalah dengan mesin, karena mesin ini termasuk sudah terbukti reliability-nya di Nissan X-Trail. Di Indonesia, Renault Koleos tersedia dalam dua varian dengan harga termurah adalah Rp460 juta. Sedangkan tipe termahal seperti mobil tes kami kali ini dihargai Rp495 juta. Perbedaannya hanya di panoramic roof. Harga tersebut sudah termasuk fitur Smart Keyless Entry yang dilengkapi juga dengan anak kunci yang bentuknya keren seperti handphone Nokia 8810 di zaman dulu. Dia juga bisa membuka bagasi dari sini dan menyalakan lampu kalau kita mencari mobil di parkiran. Tapi kunci ini pintar, sistemnya itu pintar. Kenapa saya bilang pintar? Karena pada saat kita mau masuk kita tinggal menekan tombol, itu biasa. Yang istimewa adalah ketika kita keluar dari mobil, kita tidak perlu mengunci, kita tinggal berjalan menjauhi mobil dan dia akan secara otomatis mengeluarkan bunyi dan lampu menyala sen, yang artinya pintu sudah mengunci secara otomatis. Jadi Anda tidak akan pernah lagi terlupa untuk mengunci pintu. Sekarang kita lihat dalamnya. Dan kabin dari Koleos ini juga sangat menyenangkan. Anda bisa lihat joknya kulit, bahkan setirnya ini dilengkapi dengan kulit kualitas tinggi namanya Nappa Leather, sehingga rasanya itu seperti mengemudikan mobil premium Eropa. Lantas
materialnya ini juga material empuk semua di dashboard, kemudian di pintu, sehingga tidak ada kesan murahan di dalam mobil ini. Apalagi dia juga dilengkapi dengan sistem multimedia yang namanya R-Link 2 dengan layar 8,7 inci yang cukup besar. Dan ini adalah layar sentuh dan terintegrasi dengan mobil. Namun yang istimewa, Koleos merupakan satu-satunya pemain di kelasnya yang menggunakan layar instrumen full digital. Tidak ada lagi rival sekelasnya yang memiliki instrumen secanggih ini. Dia full digital LED seperti yang ada pada Mercedes-Benz S-Class, BMW seri 7, atau Audi A4 Quattro dan Audi Q7. Memang dia tidak sebesar mobil-mobil mewah tersebut, tapi dia sangat cantik dan canggih untuk dilihat, dan seperti selayaknya instrumen-instrumen digital lainnya, dia juga bisa dirubah temanya. Total ada 4 tema dan warnanya juga bisa diubah-ubah, ada 5 warna, jadi total ada 20 kombinasi tampilan yang bisa Anda pilih sesuai dengan keinginan. Di bagian belakangnya seperti Anda bisa lihat, ruang kakinya sangat lega. Ini posisi duduk saya 177 cm, dan ruang kepalanya juga masih sangat memadai walaupun ada panoramic roof di atasnya. Kalau Anda membeli versi yang tidak ada panoramiknya, maka atapnya akan lebih tinggi lagi. Tapi memang panoramic roof ini membuat aura jadi lega. Namun memang harganya mahal karena selisih harganya adalah 35 juta rupiah dibandingkan yang tidak memakai panoramic roof. Tapi itu terserah Anda, pilihan ada di tangan Anda. Kembali lagi ke duduk belakang. Sayangnya dia tidak bisa di reclining, jadi dia hanya satu posisi, dan dia juga tidak terlalu rebah tapi juga tidak terlalu tegak. Ya oke lah, pas. Tapi untuk perjalanan jauh mungkin Anda menginginkan yang lebih rebah. Di mobil ini tidak bisa direbahkan, namun armrestnya besar dengan cup holder di sini, serta yang paling menarik adalah dia ada pengatur hembusan AC di sini, 2 ventilasi untuk kanan dan kiri, serta selain colokan listrik 12 volt juga ada 2 USB port, sehingga Anda bertiga itu bisa masing-masing menge-charge gadget Anda di belakang. Namun berbeda dengan Nissan X-Trail yang menjadi basisnya, Renault Koleos ini bukan 7-seater dan hanya 5-seater. Jadi sekarang bagasinya benar-benar murni hanya untuk barang, dan ada 3 cara untuk membuka bagasi itu. Pertama dengan tombol di bawah logo, kemudian ada 1 tombol di area pengemudi, dan kalau kebetulan Anda sedang membawa barang bawaan banyak dan mengantungi kuncinya, maka Anda bisa hanya menendang bagian bawah dari bagasi, dia akan terbuka secara otomatis. Dan langsung Anda akan mendapatkan space bagasi sebesar 458 liter. Dan di bawahnya ini ada ban serep yang dia bukan full size ya, dia sedikit lebih kecil tapi bukan tipe temporary. Kalau ban aslinya 225/60 R18, maka ban serepnya ini 225/65 R17. Sedikit lebih kecil tapi dia bisa digunakan terus-menerus. Lantas kalau Anda ingin penyimpanan barang yang lebih luas lagi, Anda bisa menarik tuas yang ada di samping. Walaupun tidak begitu rata, minimal Anda cukup fleksibel untuk meletakkan barang. Dan kebalikannya dari proses pada saat membuka tadi, kalau Anda baru mengambil barang bawaan yang banyak, Anda tinggal menekan bagian bawahnya, maka dia akan memberikan suara peringatan, kemudian dia akan menutup secara otomatis. Kami pun segera menjalankan Renault Koleos untuk merasakan impresi berkendaranya. Apakah mobil dengan emblem Eropa berbasis Jepang serta teknologi elektronik dari Samsung dan juga diproduksi di Korea ini terasa seperti mobil Eropa, atau masih terasa seperti basisnya yaitu Nissan X-Trail? Iya, mobil ini memang terasa seperti X-Trail, tapi itu bukan hal buruk karena kita tahu, saya juga sudah pernah mengetes X-Trail, dia adalah yang terbaik di kelas medium SUV. Bantingannya juga baik mobil ini karena dia tidak terlalu empuk, tidak terlalu keras, dia memadukan secara baik antara kenyamanan dan pengendalian. Kemudian radius putarnya juga impresif, dia hanya 5,6 meter dan itu kecil untuk ukuran SUV yang bodinya cukup besar ini, sehingga sangat mudah membawa mobil ini di perkotaan sekalipun. Apalagi dia ada kamera parkir dan sensor parkir di depan dan belakang. Dia juga ada side blind zone untuk melihat apakah ada mobil dari titik buta Anda ketika Anda mau berpindah jalur. Dia akan
berkedip menyala di spion. Tapi memang sayangnya tidak ada peringatan suara, tapi minimal ketika Anda mau berpindah jalur lihat spion, Anda akan diberitahu apakah ada mobil di blind spot Anda atau tidak. Jadi mobil ini memang sangat praktis dan sangat menyenangkan untuk dipakai sehari-hari, mau di jalan tol seperti ini atau di dalam kota. Layar multimedia di tengah juga mampu mengatur banyak sekali fitur dari mobil. Bahkan pada saat saya memotret layar multimedia ini dan kemudian menguploadnya ke Instagram pribadi saya, banyak yang menyangka ini adalah Tesla mobilnya. Iya, karena dia memang terlihat canggih dan futuristis, serta banyak sekali yang bisa diatur dari layar multimedia ini. Bukan hanya audio video, tapi juga sejumlah fitur dari mobil itu juga bisa diaktifkan atau dinonaktifkan dari layar multimedia ini. Tapi ada satu keluhannya ke sistem Arling layar multimedia ini adalah ketika mau mengeraskan atau memelankan AC, itu tidak ada shortcutnya di luar. Shortcut di luar itu hanya untuk suhu, sehingga saya harus masuk ke menu dalamnya, dan itu kadang-kadang tidak bisa dilakukan secara mudah, harus melihat kemana jari saya memencet. Tapi di luar yang AC tadi, ini adalah sistem entertainment dan multimedia yang paling canggih di kelasnya. Walau memiliki mesin dan penggerak yang sama persis dengan Nissan X-Trail, namun dari hasil tes kami, performa mobil ini masih sedikit di bawahnya. 0 sampai 100 km per jam dalam 10,1 detik, yang artinya sedikit lebih pelan dari X-Trail yang 9,5 detik. Padahal mesinnya sama, transmisinya sama, juga bobotnya mirip. Penyebabnya adalah, pertama karena mobil ini tidak memiliki sport mode, dia hanya ada eco mode, sehingga penyaluran tenaga tidak bisa terlalu agresif. Kemudian mobil ini dilengkapi pula dengan stability control dan traction control, namun tidak bisa dimatikan, tidak ada tombol untuk mematikannya, sehingga pada saat kita berakselerasi dan spin rodanya akan dikurangi oleh mesin, oleh komputer, tenaga mesinnya akan dikurangi, sehingga launching awal itu tidak bisa agresif. Namun dari kecepatan pertengahan sampai kecepatan tinggi rasanya sama seperti X-Trail, dia cukup kuat. Sedangkan untuk konsumsi bahan bakarnya, dia cukup impresif karena menggunakan mesin Nissan yang kita kenal juga hemat bahan bakar. Di dalam kota dia di kecepatan rata-rata 22 km per jam bisa mencatat 9,5 km per liter. Sedangkan di rute tol itu dia sangat terbantu dengan transmisi CVT-nya, yang rasionya itu membuat pada saat kita berjalan 100 km per jam mesin hanya berputar 1600 rpm, sehingga di tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam mobil ini bisa mencatat 17,8 km per liter. Dalam hal fitur, mobil ini bisa membusungkan dadanya, karena dalam kondisi standar saja misalnya dia sudah dilengkapi dengan audio dari Bose yang suaranya begitu hebat. Bassnya kuat, mid range-nya itu jernih, serta nada tingginya juga keluar begitu baik dari tweeternya, sehingga walaupun ini audio standar tapi dia sudah terasa seperti audio kelas premium. Kemudian mobil ini juga dari segi keamanannya sudah dilengkapi dengan 6 buah airbag di dashboard, di setir, di pilar B, serta di kursi. Dia juga sudah dilengkapi dengan navigasi satelit yang ada di sistem Arling 2-nya. Dan pada saat kita melakukan navigasi, dia bisa guidance-nya itu tampilannya keluar di instrumen digitalnya. Atas dia juga sudah dilengkapi dengan cruise control serta speed limit. Pengatur audio juga dibalik setir seperti khasnya Renault. Dan yang menarik adalah rem parkirnya. Dia rem parkir elektrik. Dia tidak dilengkapi dengan auto hold sayangnya, namun dia dilengkapi dengan auto release, sehingga kita tidak perlu lagi menekan rem parkir pada saat hendak berjalan. Dan pada saat kita mau parkir, pada saat kita masukkan transmisi ke P, dia secara otomatis itu engage rem parkirnya. Kita tidak perlu mengaktifkan rem parkir lagi. Fitur sederhana yang akan memudahkan kita pada saat kita turun dari mobil. Namun di tengah banyaknya fitur itu, ada satu yang kami sayangkan adalah betapa banyaknya slot kosong. Di tengah itu ada 3 slot kosong, kemudian di bagian kanan itu ada 4 slot kosong. Padahal mobil ini bukan mobil yang miskin fitur. Setelah mengetes mobil ini dalam jangka waktu yang lama, dengan segala kelebihan dan kekurangannya,
Renault Koleos ini berhasil merebut hati kami. Ya, itu karena mobil ini terasa lebih mewah, terasa lebih berkelas. Walaupun dibandingkan dengan X-Trail yang satu platform sama persis. Dia adalah contoh terbaik bagaimana memadukan reliability dari Jepang dan kemewahan serta keindahan dari Eropa. Juga kecanggihan fiturnya. Ini adalah perkawinan yang mengambil sisi baik dari masing-masing merek. Sisi terbaik dari Nissan diambil, sisi terbaik dari Renault diambil. Dan ini hasilnya. Dari sisi after sales harus diakui memang Renault tertinggal jauh dibandingkan rival-rivalnya. Jumlah bengkel resminya itu bahkan lebih sedikit dibandingkan VW maupun Mazda sekalipun. Namun sekarang dengan adanya aliansi antara Renault dan Nissan, Renault Indonesia bekerja sama dengan Nissan Indonesia sehingga beberapa bengkel Nissan itu dipercaya untuk bisa juga merawat mobil ini dan produk Renault lainnya. Di Jabodetabek ada 7 jaringan servis Renault dan Nissan yang bisa didatangi, dan di seluruh Indonesia sudah ada 17, dan Renault akan terus meningkatkan kerjasama lagi dengan dealer-dealer Nissan lainnya. Jadi after sales memang masih agak tertinggal, tapi sudah jauh lebih membaik dibandingkan Renault sebelumnya. Kemudian bagaimana kesimpulan kami mengenai mobil ini? Kami mau bilang apa? Mobil ini basisnya adalah dari SUV medium yang terbaik di kelasnya Nissan X-Trail, dan ditambahi lagi dengan desain serta kemewahan dan fitur-fitur ala Eropa. Jadi kalau secara produk ini adalah mungkin ini yang terbaik di kelas medium SUV, dan juga melihat harganya dia salah satu yang value for money-nya paling baik. Jadi begitulah kesimpulan kami mengenai Renault Koleos ini. Jangan lupa Anda klik like bila Anda menyukai video ini serta komen di bawah. Jangan lupa juga subscribe ke channel Autodriver dan main-main ke website kami di www.autodriver.com. Sempatkan untuk mengisi polling di atas. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video review kami selanjutnya. Dan aduh, tuh motor ntar deh 75 22565 kan beberapa kenapa? Jakarta di Jabodetabek. Lagi yaitu pada saat kita membuka kunci, aduh.